Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Di Kerimbunan Dedaunan, Aryo dalam pijatan tangan orang berjubah abu-abu. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya, Aryo Saloko ketika sedang akan mandi, tiba-tiba didatangi oleh orang yang berjubah abu-abu. Aryo diseret dibawa ke Kerimbunan Dedaunan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Dalam pada itu Aryo ingin mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Cepat ia melontarkan untuk menyambar tidak-tidaknya kainnya. Namun ia menjadi terkejut pula ketika orang itu sudah menghadangnya dengan sama sekali tak diketahuinya kapan ia meloncat. Karena hal itu, segera Aryo Saloko mengetahui bahwa orang yang berjubah itu pasti seorang tokoh sakti. Tiba-tiba ia teringat gurunya pernah bercerita tentang seorang yang berjubah abu-abu dan bertopeng jelek, yaitu Pasingsingan. Apakah orang ini Pasingsingan, guru Lowoisu? Tapi orang ini sama sekali tidak mempergunakan topeng yang jelek, meskipun wajahnya nampak juga tidak wajar. Dengan demikian Aryo Saloko menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba orang itu melangkah maju, setapak demi setapak seperti seekor kucing yang sedang merunduk seekor tikus. Dalam keadaan itu Aryo Saloko tidak dapat berbuat lain daripada bersiaga untuk melawan. Bahkan kemudian ia lupa akan keadaan dirinya yang sama sekali tidak berpakaian itu. Ia tidak mau mati di tangan seorang yang bagaimanapun juga saktinya tanpa perlawanan. Maka ketika orang yang berjubah itu sudah sedemikian dekat, Aryo pun telah siap melakukan hal-hal yang perlu untuk melindungi dirinya. Dalam keremangan malam, Aryo melihat orang itu perlahan-lahan menjulurkan tangannya. Demikian perlahan-lahan sehingga agaknya itu bukan suatu serangan. Namun Aryo tidak mau tertipu. Ia pun perlahan-lahan surut beberapa langkah. Tapi kemudian orang itu meloncat dengan cepatnya untuk menangkap pinggangnya. Aryo yang telah siap itu pun segera meloncat menghindar. Dan bahkan dengan sekuat tenaga ia membalas, menyerang dengan kakinya ke arah lambung orang yang belum dikenalnya itu. Kalau saja pada saat ia bertempur melawan orang-orang Pamingit tidak berada di sayap kanan, maka setidaknya ia dapat melihat orang yang berjubah abu-abu yang sekarang berdiri di hadapannya itu. Namun seandainya demikian, ia pun pasti tidak mau diserang tanpa sebab dan pasti akan melawannya. Tetapi anehnya, meskipun ia telah merasa menghindarkan diri dan bahkan menyerang orang itu dengan sekuat tenaga, namun agaknya bagi orang berjubah abu-abu itu gerakannya sama sekali tidak berarti, sehingga apa yang diketahuinya, pinggangnya benar-benar telah dapat ditangkap. Tangan orang itu terasa sedemikian kerasnya, seperti sebuah himpitan besi yang tak dapat direnggangkan. Demikian Aryo Saloko dalam sekejap telah hampir tak berdaya. Meskipun kedua tangannya bebas, namun karena himpitan itu terasa seolah-olah tenaganya lenyap, seperti tulang belulangnya terlepas dari tubuhnya. Tetapi Aryo bukan orang yang lekas berputus asa. Dengan sisa tenaganya ia melawan sejadi-jadinya. Kaki dan tangannya bergerak sedapat-dapat untuk menyerang.
Bahkan ia berusaha dengan kedua jari tangannya menyerang mata orang itu. Namun usahanya sama sekali tak berarti. Tangan yang menjepit pinggangnya itu semakin lama terasa semakin keras. Dan sejalan dengan itu tenaganya menjadi semakin surut dan semakin surut. Bahkan akhirnya tubuhnya menjadi tidak lebih dari selembar kain yang sama sekali tidak dapat digerakkan atas kemauan sendiri. Demikianlah Aryo Saloka kini tidak dapat berbuat lain daripada menunggu apa yang bakal terjadi. Hanya matanya lah yang dapat memancarkan cahaya kemarahan yang meluap-luap. Sedangkan mulutnya sama sekali tidak berhasil mengeluarkan suara. Meskipun dalam keadaan yang demikian kesadarannya sama sekali tidak terganggu. Ia dapat merasakan dan mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Setelah Aryo tidak mampu untuk berbuat apapun, maka kemudian orang itu melepaskan jepitannya perlahan-lahan. Kemudian dengan kedua tangannya Aryo dipapahnya ke dalam kelam di bawah daun-daun yang lebat rimbun di halaman belakang rumah Wirodopo. Di tempat itu perlahan-lahan Aryo diletakkan berbaring seperti seorang bayi, bahkan lebih dari itu, sebab ia sama sekali tidak mampu menggerakkan jarinya sekalipun. Kemudian ia melihat orang itu berdiri tegap di sampingnya. Diangkatnya kepala sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya. Namun yang terdengar hanyalah kemerisik daun yang digoyangkan angin, serta bunyi-bunyi jengkrik bersautan dengan suara belalang. Sedang malam semakin bertambah malam juga. Pedukuhan gedangan telah terbenam dalam kesunyian yang lelap. Hampir setiap orang telah nyenyak tertidur, kecuali beberapa orang yang bertugas ronda. Maisa Jenar yang telah membaringkan dirinya sama sekali tidak curiga tentang keadaan Aryo Saloka. Ketika ia sudah tidak mendengar guyuran air, ia hanya mengira bahwa Aryo sedang pergi ke dapur untuk minta makan kepada Nyai Wirodopo. Karena itulah maka ia sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Dalam pada itu malahan kenangan Maisa Jenar kembali melontar kepada orang yang berjubah abu-abu yang telah menyelamatkan laskarnya dari kehancuran. Ia mencoba untuk menghubung-hubungkan orang itu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya, orang-orang yang aneh-aneh dan orang-orang yang telah menyisihkan dirinya dari pergaulan. Diingatnya nama-nama Radite dan Anggoro. Keduanya adalah murid Pasingsingan, yang bahkan Radite adalah orang yang sebenarnya berhak mempergunakan gelar Pasingsingan beserta tanda kebesarannya. Namun sebagai manusia ia mengalami kekilafan, sehingga akhirnya ia merasa bahwa hidupnya seolah-olah tak berarti lagi. Ia merasa bahwa setiap dosa yang dibuat oleh umbaran, orang yang kemudian memiliki tanda-tanda serta pusaka-pusaka Pasingsingan, adalah akibat dari dosanya. Tapi dalam penilaian Maisa Jenar, Radite dan umbaran tidaklah jauh terpaut, bahkan mungkin masih berada dalam deretan yang sejajar dengan gurunya, dengan Ki Ageng Surodipoyono, dengan Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat melampaui Kebu Kanigoro. Tetapi orang yang datang itu adalah orang yang terpaut banyak daripadanya, yang telah menemukan inti dari ilmu perguruan Pengging. Sehingga dengan demikian orang itu pasti bukan salah seorang di antara Radite maupun Anggoro. Dalam pada itu tiba-tiba Maisa Jenar teringat kepada Aryo Saloka. Anak itu sudah terlampau lama pergi, terlalu lama bagi seorang yang hanya mandi dan makan saja. Setelah ia menyabarkan diri beberapa saat lagi, akhirnya perasaan Maisa Jenar menjadi semakin tidak enak. Karena itu ia pun bangkit dan berjalan mundar-mandir di dalam ruang.
Sekali dua kali ia masih mencoba untuk menanti saja kedatangan anak itu, tetapi kemudian ia menjadi tidak sabar. Bahkan kemudian ia menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang tidak wajar. Untung kalau saja anak itu pergi berjalan-jalan untuk menenangkan dirinya. Maka dengan perlahan agar tidak mengejutkan orang lain yang tertidur nyenyak, Maiso Jenar berjalan ke halaman belakang. Dadanya berdesir ketika ia melihat lampu dapur telah padam, sehingga jelas bahwa anak itu tidak ada di sana. Kemudian Maiso Jenar pergi ke perigi, meskipun ia menduga bahwa anak itu sudah tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba dadanya bergelora cepat sekali. Ia menemukan pakaian Aryo lengkap di atas buah batu di tepi sumur itu. Pakaiannya saja. Lalu kemanakah anak itu pergi? Pasti tidak mungkin kalau Arya sengaja meninggalkan pakaian di sana, meskipun seandainya ia berganti dengan pakaian lain. Karena itu Maiso Jenar mendapat kesimpulan bahwa Aryo telah mengalami suatu hal yang tidak wajar, yang bahkan mungkin berbahaya. Menilik keadaannya serta tidak adanya sesuatu yang didengarnya, maka Maiso Jenar menjadi berteka-teki. Ia menjadi heran kepada dirinya sendiri ketika tanpa sadarnya ia menjengukkan kepalanya ke dalam perigi, ke dalam lingkaran yang hitam kelam, seolah-olah ia sedang mencari Aryo Saloko di sana. Suatu pikiran gila gerutu Maiso Jenar. Tak mungkin Aryo berbuat demikian apapun yang dihadapinya. Dengan demikian maka kesimpulan yang terakhir yang mengganggu otaknya adalah bahwa Aryo telah mendapat bahaya dari seorang yang jauh melampaui ketangguhan anak muda itu. Dengan kesimpulannya itu Maiso Jenar menjadi marah sekali. Siapakah yang telah berani mengganggu murid satu-satunya itu? Murid yang diharapkan untuk dapat mewarisi ilmu serta mengembangkannya. Bahkan murid yang keselamatannya menjadi tanggung jawabnya atas permintaan ayah anak itu sendiri. Maiso Jenar mencoba untuk menemukan jawabnya, namun ia menjadi bingung. Tidak mungkin kalau hal itu dapat dilakukan oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Meskipun kedua uling itu menyerangnya bersama, namun pasti akan terjadi perkelahian yang cukup lama untuk memberinya kesempatan mendengar dan membantu. Tapi apa yang terjadi adalah sangat mengagumkan. Anak itu agaknya begitu saja hilang sebelum ia sempat berbuat sesuatu. Darah Maiso Jenar menjadi semakin bergelora. Untuk beberapa saat ia berdiri di atas kedua kakinya yang renggang. Wajahnya sedikit terangkat. Dicobanya untuk menangkap setiap suara yang berdesir di sekitarnya. Namun ia tidak mendengar sesuatu pun. Juga matanya yang tajam setajam mata burung hantu itu pun tidak dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan. Karena itu ia menjadi gelisah. Kemana agaknya Aryo Saloko harus dicari? Sambil berpikir keras, Maiso Jenar demikian saja melangkah meninggalkan tempat itu. Yang mula-mula dilakukan adalah berjalan berkeliling halaman. Kalau-kalau ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat dipakainya untuk bahan pencariannya. Dalam hal ini ia sama sekali tidak ingin mengganggu orang lain. Ia ingin mencarinya seorang diri. Baru apabila ia tidak berhasil, ia akan minta pertolongan ke Bu Kanigoro. Tetapi tiba-tiba ketika ia baru mendapat separuh dari perjalanan kelilingnya itu terhenti. Perlahan-lahan didengarnya napas seseorang yang mengalir dengan teratur. Maiso Jenar mencoba untuk meyakinkan pendengarannya. Perlahan-lahan ia melangkah setapak maju. Dan benarlah, ia telah mendengar napas seseorang. Menilik tarikannya yang teratur itu, Maiso Jenar dapat menduga bahwa di halaman itu terdapat seseorang yang tertidur. Karena itu ia menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apakah Aryo yang tertidur di situ?
Anehlah kalau demikian. Bagaimanapun letih serta ngantuknya, tetapi tidak mungkin bahwa ia tidak sempat berpakaian. Lalu begitu saja menjatuhkan diri dan tertidur di situ. Karena itu ia tidak membiarkan dirinya mendapatkan sesuatu hal yang tak dikehendaki. Jangan-jangan hal yang serupa telah menyeret Aryo ke dalam bencana, karena ia kurang hati-hati atas suara desah nafas yang dikiranya orang yang sedang tertidur nyenyak. Dengan demikian malahan Maesho Jenar menjadi bersiaga penuh. Setiap saat ia dapat bertindak, bahkan setiap saat apabila ia benar-benar berhadapan dengan bahaya yang besar, ilmunya Sosrobirowo siap untuk dilontarkan. Setelah beberapa saat ia menunggu dengan tidak ada perubahan apapun, kembali ia maju setapak. Sekali lagi setapak demi setapak dengan penuh kewaspadaan. Akhirnya suara desah nafas itu sudah sedemikian dekatnya. Dengan hati-hati sekali Maesho Jenar bergerak beberapa jengkal maju. Matanya tajam dipergunakannya sebaik-baiknya menembus daerah yang gelap pekat karena daun-daun yang rimbun. Perlahan seolah-olah muncul dari daerah yang hitam sesosok tubuh terbujur diam. Melihat tubuh itu Maesho Jenar menjadi berdebar-debar. Sejenak lagi ia bergeser maju. Dengan demikian tubuh yang nampak lamat-lamat itu menjadi semakin jelas. Dan apakah yang nampak kemudian sangat mengejutkannya. Ketika tubuh itu menjadi jelas, segera Maesho Jenar dapat mengenalnya. Tubuh itu adalah tubuh Aryo Saloko. Dan dari tubuh itu pula lah Maesho Jenar dapat mendengar desah nafasnya yang teratur, napas orang yang sedang tidur nyenyak. Meskipun tubuh yang terbaring tanpa pakaian itu adalah Aryo Saloko, namun Maesho Jenar tidak tergesa-gesa mendekatinya. Ia masih belum tahu pasti apakah tidak ada hal-hal yang berbahaya. Baru setelah beberapa saat tidak terdengar suatu selain nafas Aryo, Maesho Jenar melangkah perlahan-lahan mendekati. Ketika ia meraba tubuh anak itu, terasa bahwa tubuh itu tetap hangat seperti biasa. Demikianlah tubuh Aryo tersentuh tangan Maesho Jenar. Nampaklah anak itu terkejut. Cepat ia meloncat bangkit dan bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika yang dilihat berdiri di hadapannya adalah Maesho Jenar, ia pun segera mengendorkan perasaannya. Dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya, Maesho Jenar berkata, "Kau tertidur, Aryo?" Aryo menganggukkan kepalanya. "Tetapi mengapa pakaianmu kau tinggalkan?" Maesho Jenar meneruskan. Aryo terkejut mendengar teguran itu. Ia baru merasa bahwa ia masih belum mengenakan pakaiannya. Karena itu segera ia melompat berlari ke perigi. Maesho Jenar menjadi semakin heran. Namun kemudian ia pasti bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah Maesho Jenar sekali lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya, serta tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ia pun segera berjalan mengikuti arah langkah Aryo Saloko. Sampai di tepi sumur, Aryo segera menyambar pakaiannya. Ia tidak sempat membersihkan debu serta tanah lembab yang melekat pada tubuhnya. Setelah Aryo lengkap berpakaian, Maesho Jenar tidak segera bertanya tentang apa yang telah terjadi atasnya, tetapi diajaknya Aryo untuk masuk kembali ke dalam ruang tidurnya. Setelah Aryo menolak membangunkan Nyai Wirodopo untuk minta disediakan makan buatnya, baru setelah mereka duduk di pembaringan, Maesho Jenar segera bertanya kepada anak muridnya, apakah sebabnya anak itu telah melakukan suatu pekerjaan yang aneh, tidur di halaman belakang di bawah daun-daun yang lebat rimbun serta sama sekali tidak berpakaian. Aryo sendiri mula-mula heran.
bahwa ia telah tertidur di halaman belakang tanpa pakaian sama sekali. Diingatnya kembali apa yang telah terjadi atasnya. Perlahan-lahan sekali, semakin lama menjadi semakin jelas. Nampak kembali apa yang pernah dialaminya. Maka diceritakannya apa saja yang terjadi atas dirinya. Pada saat ia sedang mandi dan tiba-tiba muncullah seorang berjubah menangkapnya. Maiso Jenar mengerutkan keningnya, lalu sambil mengangguk-angguk, ia bertanya, "Apa yang dilakukan atasmu ketika kau telah terbaring di bawah daun-daun yang lebat itu? Dan apakah ia berkata sesuatu kepadamu?" Setelah mengingat-ingat sebentar, Aryo menjawab, "Ya Paman, memang ada yang dikatakan kepadaku. Ketika itu pendengaranku sudah menjadi lamat-lamat. Sebab pada saat itu terasa bahwa kantukku tiba-tiba menjadi tidak tertahan lagi." Aryo berhenti sebentar. Lalu ia meneruskan, "Mula-mula dipijitnya seluruh tubuhku dari ubun-ubun sampai ke ujung ibu jari kakiku. Mula-mula terasa betapa sakitnya. Setiap jari-jari orang itu menyentuh kulitku, terasa seolah-olah seluruh tubuhku menjadi nyeri tak terhingga. Namun aku sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berdesis pun tidak. Tapi semakin lama perasaan sakit itu menjadi semakin berkurang. Bahkan akhirnya pijitan itu terasa nyaman sekali, sehingga aku menjadi ngantuk bukan buatan. Saat sebelum aku tidur, aku masih mendengar orang itu berkata, 'Aryo Saloko, kau telah terlalu lama menyiksa tubuhmu dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun kau sama sekali tidak memelihara urat-urat darah serta otot-ototmu. Dengan demikian kau telah menyia-nyiakan sebagian dari tenaga dasar yang sebenarnya dapat kau ikut sertakan dalam setiap lontaran tenaga.' Gak lagi Aryo berhenti. Kemudian, "Sudah itu aku tidak ingat apa-apa lagi sampai Paman membangunkan aku." Dada Maiso Jenar berdebar-debar mendengar cerita Aryo. Ia memang pernah mendengar suatu ilmu yang dapat dipergunakan memperkokoh tubuh seseorang serta memperbesar tenaganya dengan membuka segenap saluran yang ada di dalam tubuh, memperlancar jalan darah serta memperbaiki letak otot-ototnya, sehingga pada orang itu tidak lagi diperlukan tenaga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam tubuh sendiri. Dengan demikian, segenap cadangan tenaga apabila diperlukan dapat dipergunakan seluruhnya dan disalurkan lewat bagian-bagian tubuh yang dikehendaki.